Woi, sini deh kumpul. Pernah nggak sih lo ngerasa udah capek banget ngejar ini itu, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Tenang, gue mau spill the tea soal life hack semesta yang bisa bikin lo jadi magnet rezeki. Serius, ini bakal ngubah cara lo lihat hidup tanpa perlu burnout. Siap? Oke, ini dia game plan kita buat ngebongkar cheat code alam semesta yang gue rangkum dari buku Rahasia Magnet Rezeki. Kita bakal mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih rezeki harus dikejar? Terus kita bedah rahasia energinya, 3 kunci utama, dan terakhir, pertanyaan penting buat lo. Oke, first thing first, kita bahas dulu nih biang keroknya, hustle culture. Gila kerja, banting tulang, tapi kok kayaknya nggak maju-maju? Kalau lo ngerasa capek, tenang, ada cara lain yang lebih cerdas. Coba deh, real talk bentar. Pernah nggak lo ada di titik di mana lo ngerasa udah ngasih 100%, udah jungkir balik, tapi kok ya hasilnya nggak sepadan? Kayak lari di treadmill, capek dapet tapi nggak kemana-mana. Kalau iya, lo nggak sendirian kok. Jadi intinya tuh gini, kita mau coba ngeflip skenarionya. Dari yang tadinya kita mati-matian mengejar rezeki, yang bikin capek, stres, dan hasilnya nggak pasti, kita ganti jadi menarik rezeki. Bukan berarti jadi males ya, tapi kita bikin usaha kita jadi jauh lebih efektif. Ciptain energi yang pas, dan biarkan rezeki yang datang nyamperin kita. Kayak magnet. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapanya? Kok bisa sih cuma dengan ngubah energi, hasilnya bisa beda? Ini bukan sihir, tapi ini adalah cara kerja alam semesta di level paling dasar. Oke, dengerin baik-baik. Di dunia kuantum, semua hal itu pada dasarnya cuma getaran energi. Pikiran lo, perasaan lo, bahkan uang yang lo pengen, itu semuanya energi. Dan ada satu hukum utama, like attracts like. Energi yang sama bakal saling tarik-menarik. Jadi kalau lo terus-terusan mancarin energi cemas dan kurang, ya yang datang juga situasi yang bikin cemas dan kurang. Simpelnya, frekuensi lo nentuin realita lo. Dan gokilnya, konsep ini tuh bukan hal baru. Lihat deh ayat ini. Udah dijelasin dari ribuan tahun lalu kalau setiap energi, sekecil apapun, itu bakal ada balasannya. Setiap kebaikan, setiap pikiran positif yang lo pancarkan, itu nggak ada yang sia-sia. Semesta nyatet semuanya. Oke, kita masuk ke kunci praktis pertama. Kalau semua adalah energi, berarti kita harus mulai dari sumbernya, kan? Yup, pikiran kita sendiri. Disinilah lo mulai bisa ngambil kendali. Coba deh bayangin, setiap hari otak kita ngasilin sekitar 60.000 pikiran. Anggap aja setiap pikiran itu adalah pesanan yang lo kirim ke dapur alam semesta. Pertanyaannya, seharian ini lo lagi mesen apa? Keluhan, ketakutan, atau kelimpahan dan keberuntungan? You are what you think. Nah, ini cara paling gampang buat mulai, upgrade kosakata lo. Ini bukan cuma soal main kata-kata, tapi ini soal mengubah energi. Waktu lo bilang sulit, otak lo langsung nutup kemungkinan. Tapi waktu lo ganti jadi tidak mudah, atau ini tantangan, otak lo otomatis nyari solusi. Coba deh, dari gagal jadi belum berhasil. Dari masalah jadi tantangan. Beda banget kan rasanya? Literally, ubah kata-katamu, ubah duniamu. Oke, kalau pikiran itu ibarat perintah, maka perasaan atau vibe lo itu adalah boosternya. Ini superpower lo yang sebenarnya. Di buku ini, ada istilah keren namanya energi berlian. Ini adalah level energi tertinggi yang muncul dari rasa syukur yang tulus. Bukan cuma pas lagi senang, tapi justru pas lagi dihadapkan sama kesulitan. Gimana caranya? Coba deh, mulai malam ini sebelum tidur, sebutin 3 hal yang lo syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Ini kayak ngelatih otot syukur lo, biar getaran energi lo makin tinggi. Coba lihatnya kayak gini, setiap musibah atau kejadian gak enak itu cuma bungkus permennya. Mungkin bungkusnya jelek, kucel, atau bahkan pahit. Tapi buat orang yang sabar dan bisa bersyukur, di dalamnya itu ada permen rezeki yang manis banget. Kuncinya, jangan fokus sama bungkusnya. Jadi, ini poin pentingnya. Perasaan itu ngendalin pikiran, bukan sebaliknya. Kalau vibe lo lagi bagus, tenang, dan positif, pikiran lo bakal jadi lebih jernih dan kreatif buat nemuin solusi. Makanya, atur perasaan lo dulu, baru semuanya ngikut. Oke, ini kunci terakhir. Dan jujur, ini yang paling game changing. Ini tentang kenapanya. Kenapa lo ngelakuin semua yang lo lakuin? Niat lo itu adalah penguat energi paling dahsyat. Semesta tuh bisa baca vibe di balik tindakan lo. Kalau motivasi lo itu negatif, misalnya karena takut miskin, pengen pamer, atau serakah, energi yang keluar itu mengambil, dan itu justru nolak rezeki. Tapi, kalau motivasi lo positif, karena cinta, tulus pengen nolong orang lain, energi yang keluar itu memberi. Nah, energi inilah yang jadi magnet super kuat buat nalik rezeki datang. Ada satu cerita yang benar-benar ngena banget dari buku ini. Tentang seorang anak bernama Farizal.
peserta Indonesian Idol Junior. Bayangin, waktu ditanya apa motivasinya ikut kompetisi ini, jawabannya bukan buat jadi terkenal atau beli mainan. Jawabannya tulus banget. Dia pengen benerin makam orang tuanya. Niatnya murni untuk orang lain, untuk cinta. Energi tanpa pamrih kayak gini, inilah magnet paling kuat di alam semesta. Karena niatnya bukan untuk diri sendiri, energinya jadi nggak terbatas. Oke, kita udah ngebahas soal mindset, vibe, sama niat. Sekarang gimana cara nyatuin ini semua? Giliran lo buat jadi magnet. Jadi, ini dia cheat sheet-nya. 3 langkah simple buat jadi magnet rejeki. 1. Jaga mindset lo, ganti kata-katamu. 2. Jaga vibe lo, latih rasa syukur setiap hari. 3. Lurusin niat lo, lakuin semuanya dengan tulus untuk kebaikan. Dan biar jelas ya, ini sama sekali bukan berarti lo jadi nggak perlu usaha. Salah besar, ini justru tentang nge-supercharge usaha lo. Biar kerja keras lo jadi kerja cerdas, karena lo bergerak selaras sama energi semesta, bukan malah melawannya. Gue tutup dengan satu pertanyaan buat lo. Pilihan ada di tangan lo. Starting today, energi apa yang mau lo pancarkan ke semesta? Karena ingat, apa yang lo kirim keluar itu juga yang akan kembali ke lo.